Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NIM 221524018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas besar teknik pemrograman yang sudah kami buat. Di sini saya merupakan kelompok 9 yang dimana beranggotakan saya, Muhammad Fikri Nursyabani, dan Raihan Vanes Patiadi. Yang pertama, deskripsi aplikasi. Di sini kami membuat diary and money discipline. Merupakan sebuah aplikasi inovatif yang dirancang untuk membantu pengguna mencatat harian dan mengelola keuangan mereka. Dirancang dengan menggunakan teknologi React.js sebagai front-end dan Spring Boot sebagai back-end. Aplikasi ini menggabungkan fungsionalitas pencatatan harian dengan manajemen keuangan sehingga pengguna dapat mengatur kehidupan mereka dengan lebih teratur dan disiplin. Diary and Money Discipline dirancang untuk membantu pengguna mencapai keseimbangan antara pencatatan harian yang teratur dan manajemen keuangan yang disiplin. Dengan menggabungkan kedua aspek ini dalam satu aplikasi, pengguna dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, mencapai tujuan keuangan, dan mengembangkan kebiasaan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan dan privasi adalah prioritas utama dalam aplikasi ini. Diary and Money Discipline menggunakan protokol enkripsi yang kuat untuk melindungi data pengguna, memastikan bahwa informasi pribadi mereka aman dan tetap rahasia. Dengan menggunakan kombinasi teknologi React.js sebagai front-end dan Spring Boot sebagai back-end, Diary and Money Discipline menyediakan performa yang cepat dan responsif. Aplikasi ini juga dapat dengan mudah diakses melalui berbagai perangkat, baik itu melalui browser, desktop maupun perangkat mobile. Jadi di sini saya akan menjelaskan kontribusi setiap anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Azharuddin Hamid. Pertama, create diary dengan metode post pada backend. Yang kedua, membuat fitur retrieve all diary dengan metode get pada backend. Membuat fitur retrieve diary by ID dengan metode get pada backend. Selanjutnya, dengan anggota yang kedua yaitu Fikri Nursyabani. Dengan kontribusi pertama, merancang skema database dan mengimplementasikannya di folder models pada Spring Boot. Yang kedua, membuat fitur login yang dapat menggenerate sebuah token yang berfungsi sebagai role access masing-masing role. Metode ini menggunakan Spring Security untuk mengautentikasi pengguna berdasarkan login request yang diterima, yang berisi nama pengguna dan kata sandi. Token yang dihasilkan berisi informasi pengguna yang terautentikasi. Token ini akan digunakan untuk autentikasi di masa depan. Lalu yang selanjutnya membuat fitur register yang digunakan untuk membuat pengguna baru ke dalam sistem. Metode ini menerima permintaan sign up request yang berisi informasi yang diperlukan untuk membuat akun pengguna, seperti username, email, dan kata sandi. Lalu kontribusi selanjutnya membuat front-end secara keseluruhan menggunakan React.js. React adalah library JavaScript populer buatan Facebook yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi web dan mobile. Pada setiap aksi di front-end menggunakan library Sweet Alert, menambah animasi transisi menggunakan library Frame Motion. Lalu anggota yang selanjutnya ada Raihan Vanes Patiadi dengan kontribusi yang pertama, membuat skema database untuk user diary dan money discipline, membantu rancangan desain UI untuk front-end, membuat fitur CRUD beserta validasi dalam fitur money discipline pada back-end, membuat fitur delete user by ID data user beserta data balance-nya pada back-end. Nanti saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada pada aplikasi yang sudah kami buat. Yang pertama ada fitur
login, yang dimana login ini berfungsi untuk masuk ke dalam akun yang sudah user buat. Lalu sign up. Di sini sign up berfungsi untuk membuat akun baru ketika pengguna yang akan membuat atau menggunakan aplikasi ini. Yang selanjutnya ada fitur diary, yang dimana fitur ini akan menampilkan catatan harian-harian pada user. Selanjutnya ada fitur yang kedua, ada money discipline, di mana money discipline ini merupakan fitur yang akan menampilkan catatan keuangan dari user. Dan juga ada terdapat history yang telah dilakukan oleh user. Jadi ada implementasi growth. Sebelum melakukan implementasi growth, di sini saya akan membuat akun terlebih dahulu. Di sini dengan nama Azhar, lalu emailnya di sini menggunakan azhar@gmail.com dengan passwordnya sign up. Dan di sini terdapat pop up di mana registration successful. Selanjutnya masuk ke menu login, dan di sini masukkan username-nya dan masukkan password yang telah dibuat tadi. Dan di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi Diamond. Di sini terdapat token yang dimiliki oleh user yang baru dibuat, lalu ada ID-nya dan terlihat emailnya, dan juga terlihat role yang dimiliki oleh user, oleh pengguna yang baru. Di sini role dari Azhar adalah user. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan growth pada bagian diary. Yang pertama, create. Di sini saya akan membuat diary baru. Bukan title atau judul untuk diary yang akan kita buat. Di sini saya akan memberi nama tes. Selanjutnya, isi konten dari diary tersebut. Di sini saya akan mengisi dengan konten isi teks tes. Lalu di sini submit. Selanjutnya akan ada pop up di mana telah berhasil kita menambahkan diary baru. Dan di sini tinggal klik OK. Lalu selanjutnya ada read. Sebelumnya kita kembali dulu. Read di sini akan membaca diary yang telah kita buat. Masuk ke menu Look at your diaries. Lalu di sini terlihat ada diary yang telah kita buat tadi. Tinggal kita klik saja pada diary. Dan dapat dilihat terdapat title atau judul dari diary yang telah kita buat. Lalu ada konten yang dimana isi dari diary tersebut. Lalu ada ownernya, dimana ownernya adalah Azhar, dan juga ada waktu kita membuat diary tersebut. Selanjutnya ada status, di mana status dari diary ini privat, yang artinya diary ini tidak dapat dilihat oleh user selain owner. Dan walaupun privat, diary ini dapat dilihat oleh admin. Selanjutnya adalah update. Untuk melakukan update, kita dapat menekan pada menu edit. Ini saya akan
mencoba update pada bagian title menjadi tes update. Lalu isi kontennya juga menjadi isi teks tes update. Di sini saya akan mengubah statusnya menjadi publish, di mana semua user selain owner dan admin dapat melihat diary tersebut. Lalu di sini tinggal mencet tombol publish. Berubah statusnya menjadi public. Kalau ingin berubah menjadi privat kembali, tinggal klik unpublish. Di sini selanjutnya untuk mengupdate, kita klik update. Dan dapat terlihat ada status di mana diary tersebut berhasil diupdate. Kita kembali ke menu diary. Masuk ke menu look at your diary untuk melihat diary yang tersedia. Dan di sini terlihat bahwa diary yang sudah kita buat tadi telah terupdate. Titelnya sudah terupdate, sudah teredit menjadi tes update yang sebelumnya hanya tes doang. Lalu kontennya juga sudah berubah menjadi isi teks tes update dan statusnya menjadi public. Selanjutnya adalah delete. Untuk melakukan delete, kita perlu masuk ke dalam diary tersebut lalu tekan edit. Dan untuk melakukan delete atau hapus ada pada menu delete. Kita klik menu delete. Dan terdapat pop-up di mana apakah kamu yakin untuk menghapus diary ini. Kalau kita sudah yakin, tekan OK. Dan dapat dilihat bahwa diary yang telah kita buat sebelumnya telah terhapus, sehingga pada user ini tidak memiliki diary sama sekali. Selanjutnya saya akan menunjukkan source code-nya. Menggunakan post mapping dengan membuat metode public response entity dengan general programming diary dan create diary. Autentikasi ini merupakan autentikasi untuk melihat user yang akan membuat diary. Selanjutnya diary baru dengan tipe data diary dan variabelnya yaitu underscore diary. Setelah itu melakukan return menggunakan response entity. Lalu setelah berhasil terdapat status di mana berhasil create. Selanjutnya untuk melakukan read, di sini menggunakan source code yang terlihat di layar, di mana menggunakan get mapping dan diaries, lalu ID dari user. Ya, untuk delete. Lihat di sini menggunakan delete mapping. Dengan delete-nya pada ID user yang akan melakukan delete diary. Dan berikut adalah source code-nya. Dan untuk update-nya menggunakan source code put mapping, yaitu update diary dengan path variabelnya ada ID,
string ID dan request body, diary, dan diary. Saya akan menjelaskan implementasi generic programming pada CRUD fitur aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian diary controller, di mana generic programming digunakan pada metode response entity dengan list diary dan get all diaries by user login. Ini generic programming digunakan untuk mempermudah programmer untuk menggunakan kembali program-program yang sudah ada. Jadi tidak usah membuat program dua kali, hanya merubah tipe datanya saja. Dan di sini tipe data list diary. Selanjutnya juga sama, di sini menggunakan tipe data diary. Yang post mapping juga menggunakan tipe data diary untuk generic programmingnya. Saya akan menjelaskan implementasi Java Collection. Saya akan menjelaskannya pada TH controller. Sini menggunakan Java Collection hasset dan juga ada list. Di mana hasset ini merupakan Java Collection yang unik daripada Java Collection yang lain. Di sini pertama melakukan set row dengan tipe datanya row, lalu di sini new hash set dengan Java Collection hash set. Implementasi defensive programming. Penggunaan defensive programming dalam aplikasi Daemon ini secara keseluruhan sudah dilakukan di setiap kelas controller utama, mulai dari AutoH controller, diary controller, dan MD controller. Penggunaan defensive programming dilakukan pada setiap metode dengan menggunakan response entity. Response entity merupakan sebuah kelas generik bawaan framework Spring untuk mengemas respon HTTP dalam aplikasi web. Dalam deklarasinya, kelas response entity didefinisikan dengan parameter generik yang menentukan tipe data dari body response yang dikirimkan. Contoh penggunaan defensive programming pada kelas AutoH controller dilakukan pada metode authenticate user. Register user, get all users, update user by ID, delete all user, dan delete user by ID. Kami akan mengambil contoh pada bagian get all user. Get all user terdapat pada (150) metode get all user tujuan untuk mereturn semua user yang terdaftar. Metode ini akan mengembalikan objek response entity yang membungkus semua data user bertipe list user.
Dari segi defensive programming digunakan try and catch. Untuk melakukan keamanan, jika terjadi kegagalan dari segi internal dengan mengembalikan response entity dengan HTTP status internal server error dan hanya mengembalikan list user sebagai null. Jika berhasil mengembalikan semua data, maka respons entity-nya dikembalikan berupa HTTP status OK dan list usernya. Dalam try terdapat validasi apabila list user kosong, maka akan dikembalikan response entity berupa HTTPS status no content. Jika data list user kosong. Selanjutnya ada implementasi role access berdasarkan user. Di sini kami membuat 3 role. Yang pertama ada role user, role moderator, dan role admin. Role user, di mana role user ini hanya dapat membuat diary dan juga membuat money. Untuk menghapusnya, dia hanya dapat menghapus diary dan money disiplin pada user tersebut, tidak bisa menghapus diary atau money disiplin user yang lain. Lalu untuk admin dapat menghapus semua diary dan money disiplin yang ada pada aplikasi ini, dan juga dapat melihat semua diary dan money disiplin yang dibuat oleh user. Di sini saya akan masuk sebagai role admin, dan sebelumnya di sini saya sudah membuat admin menggunakan Postman karena role admin ini tidak bisa dibuat dari aplikasinya. Role admin ini hanya dapat dibuat oleh developer. Di sini user sudah dibuat. Nah, kita login menggunakan user admin yang sudah dibuat. Dan di sini kita sudah masuk ke dalam dashboard admin. Dan di sini admin dapat juga melihat user-user atau pengguna yang ada pada aplikasi Diamond ini. Selanjutnya dapat melihat diaries, di mana diaries ini merupakan semua diary yang ada pada aplikasi Diamond ini. Semua diary tersebut merupakan diary-diary yang dibuat oleh user-user. Lalu sini ada diary di mana admin ini juga dapat membuat diary-nya sendiri. Juga terdapat money. Ini juga merupakan money disiplin dari user admin itu. Mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.